Pada kesempatan ini saya akan nge-review film yang berjudul Siapa di Atas Presiden. Ini merupakan sebuah film yang bergenre hukum, ada genre politiknya juga, di mana kisah ini sangat panjang sekali. Namun yang saya review pada kesempatan ini, saya disclaimer dulu ya, saya hanya mengambil poin-poin yang saya anggap penting. Jadi saya tidak nge-review alur cerita keseluruhan ya. Film ini mengisahkan seorang politikus yang betul-betul ikhlas berjuang untuk masyarakat, membawa masyarakat kepada kesejahteraan, di mana pada saat itu masyarakat di bawah naungan oligarki. Film ini setidaknya ada 3 tokoh penting di dalam film ini. Yang pertama itu ada Pak Bagas Notolegowo, di mana citranya Pak Bagas ini merupakan seorang politikus yang sangat merakyat. Yang kedua itu ada Pak Paham, ini seorang politikus yang citranya itu kaya raya, bermodal. Kemudian ada lagi capres yang ketiga, yaitu namanya Pak Marzuki, di mana kesan si Pak Marzuki ini sangat agamis sekali. Ya, kalau di Indonesia itu ya 01, 02, 03, kurang lebih seperti itu ya. Yang menarik yang saya catat yang pertama itu adalah soal quotes-nya Pak Bagas. Jadi Pak Bagas itu dalam sebuah capres bicara gagasan lah istilahnya kalau di Indonesia. Ya memang filmnya di Indonesia. Kata Pak Bagas itu ketika ditanya oleh MC, Pak Bagas, kenapa Anda harus menang? Jawab beliau, kalau saya tidak menang berarti Indonesia kalah. Wah, ini keren nih menurut saya. Jadi bagi Anda yang ingin masuk ke politik, Anda bisa ingat-ingat kata-kata ini, Anda bisa hafalkan ya. Kemudian di dalam cerita ini Pak Bagas itu kena itu guys, dituduh melakukan pembunuhan berencana. Jadi seperti ini guys, pada malam hari sekitar pukul 8 ya, Pak Bagas itu menemui temannya di apartemen. Nah, sampai di ruangan temannya, dia melihat temannya sudah meninggal, sudah mati, bersimpul darah. Pas Pak Bagas ngecek seisi kamar ya, mungkin masih ada pelakunya di sana. Kemudian beliau itu disergap oleh polisi. Nah, jadi seolah-olah Pak Bagas itu tertangkap tangan melakukan pembunuhan berencana ya. Ini luar biasa skenario-nya guys. Tujuannya apa? Untuk menjegal Pak Bagas maju sebagai capres. Karena pada saat itu menurut hasil survei elektabilitas paling tinggi itu Pak Bagas guys. Dan beliau itu memang betul-betul merakyat, tujuannya maju memang untuk mensejahterakan rakyat. Nah, di mana beliau ini diancam dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Wah, ini ngeri ini guys. Ancamannya bisa hukuman mati, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun penjara. Kemudian singkat cerita beliau ditangkap, dibawa ke dalam dibawa ke kantor polisi, ditahan ya. Dalam proses penahanan ini ada orang bayaran, ada pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Pak Bagas. Jadi pada malam hari ada pembunuh bayaran memakai seragam polisi. Saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya si pembunuh itu bisa menyamar ya. Kemudian si pembunuh ini guys mau bunuh Pak Bagas. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak Bagas berhasil mengelak, tusukannya tidak kena. Kemudian Pak Bagas dibantu oleh salah satu personel polisi dan pembunuhan berencana itu dapat digagalkan. Kalau kita analisis tindakan yang dilakukan oleh si pembunuh bayaran tadi, kita tarik dalam konteks hukum di Indonesia, itu terkena pasal 340 junto pasal 53 KUHP. Nah, kalau tindak pidana percobaan itu berkaitan dengan kejahatan biasa, itu 1/3 dari hukuman maksimal. Tetapi kalau pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka maksimal putusannya nanti itu 15 tahun. Saya melihat secara kasat mata, apa yang dilakukan oleh si pembunuh bayaran itu telah memenuhi unsur percobaan pembunuhan. Kenapa? Karena mens reanya sudah ada, aktus seriusnya sudah ada, dan tidak sempurnanya tindakan itu bukan karena kehendak dia, tetapi karena ada unsur lain. Artinya apa? Tindakan yang dilakukan oleh pembunuh bayaran itu telah memenuhi unsur daripada percobaan pembunuhan 340 junto pasal 53 KUHP. Di sini kita melihat betapa bobroknya sistem hukum di Indonesia. Bahkan dalam film ini juga diceritakan, ditampilkan ada polisi jujur dimutasi keluar daerah. Ini fakta yang menyedihkan menurut saya.
Pak Bagas itu guys punya anak namanya Diki. Nah si Diki ini sejak bapaknya ditahan sering nge-tweet di Facebook, di Twitter. Kemudian beliau ini dinasehatin sama salah satu poluan cantik. Kurang lebih intinya, Ki kamu jangan asal share, saring dulu baru sharing gitu. Kalau dalam Islam itu inja akumpasikum binabain fatabayinu. Nah itu dia guys. Jadi sebelum kita sharing, kita saring dulu. Saring sebelum sharing. Ada lagi yang saya tulis itu tentang quotes-nya pengacara Pak Bagas tadi guys. Kata Pak Krisna itu, bagi seorang politikus, Tuhan mereka hanya satu, kekuasaan. Artinya apa? Ada 2 poin penting. Yang pertama, politikus itu bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, Tuhan mereka hanya satu. Maksudnya adalah yang mereka takuti hanya kekuasaan. Maknanya 2. Pertama, mengabdi untuk kekuasaan. Yang kedua, yang mereka takutin hanya kekuasaan. Artinya apa? Mereka bisa menghalalkan, mereka bisa melakukan apa saja untuk mencapai keinginan. Wah ini berbahaya menurut saya. Kalau Anda mau jadi politikus, jadilah politikus yang cerdas, politikus yang baik, yang mensejahterakan masyarakat. Kemudian sudah dekat dengan Pilpres guys ya. Ketiga calon itu diundang ya, kalau di Indonesia itu di mata najwa ya. Kemudian si Paham tadi ditembak karena dia tidak bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Oligarki. Oligarki yang mengendalikan guys. Orang-orang yang punya modal. Kita bisa melihat di lapangan misalnya nih guys ya. Banyak terjadi di daerah ya. Ketika ada seseorang yang elektabilitasnya tinggi, tapi dia tidak punya modal untuk maju sebagai calon bupati. Nah, orang-orang seperti ini itu rawan sekali didekatin sama pemodal. Katakanlah misalnya saya pemodal, saya punya usaha di mana-mana. Kemudian saya deketin si bupati yang tidak punya modal tadi guys. Dengan syarat, Pak Bupati, kalau besok Bapak jadi bupati, kalau Bapak terpilih, ingat Pak ya, tolong itu izin batu bara saya di sana diloloskan. Pak, izin bisnis saya yang sana loloskan. Oke, siap, tanda tangan kontrak. Nah, ini namanya politik kebijakan. Dan politik kebijakan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan politik uang. Iya, lebih bahaya. Sayangnya, politik kebijakan belum ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan kita. Ini sangat menyedihkan bagi saya. Maka di penghujung bahasan ini saya ingin mengutip kata Pak D. Aristoteles, pengusaha tidak boleh menjadi penguasa. Kenapa? Ya karena berbahaya. Di Indonesia ada seorang menteri, beliau itu punya banyak tambang, tapi di sisi lain beliau itu juga ngurusin urusan tambang. Wah ini kan berbahaya, terjadi konflik interest, konflik kepentingan. Terakhir, singkat cerita, setelah melalui alur persidangan, ya mungkin hakimnya dapat hidayah guys ya, Pak Bagas itu tidak terbukti bersalah. Akhirnya Pak Bagas ikut pemilu dan Pak Bagas menang. Yang menarik menurut saya, di saat pelantikan Pak Bagas itu menyampaikan sambutan. Kata beliau, pejabat itu adalah pelayan dan saya adalah pelayan. Wah ini menarik menurut saya. Orang-orang yang seperti ini insya Allah semua kebijakannya al-maslahatul ammah muqaddam ala maslahatil khassah. Kepentingan umum jauh lebih diprioritaskan di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Nah itulah pemimpin yang dicita-citakan oleh rakyat.